Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq Zaidan dari jurusan Sistem Informasi. NIM saya 2022-0892. Hari ini saya akan melaporkan progres UT saya dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, yaitu Rancang Bangun Sistem Koperasi Simpan Pinjam berbasis web pada Yayasan Dharma Setia Kosgoro. Yang pendahuluan itu adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong organisasi untuk beradaptasi melalui digitalisasi, termasuk dalam penyampaian informasi dan layanan. Website kini tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga identitas digital yang harus bersifat interaktif, responsif, dan mudah dikelola agar meningkatkan efisiensi serta citra organisasi. Yayasan Dharma Setia Kosgoro sebagai lembaga sosial dan pendidikan masih menghadapi kendala dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam yang sebagian besar dilakukan secara manual, sehingga proses administrasi, pencatatan transaksi, dan akses informasi menjadi kurang efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlakukan sistem koperasi berbasis web yang dapat mempercepat proses pengelolaan data dan meningkatkan akurasi informasi. Sistem ini dikembangkan menggunakan framework Laravel dan Bootstrap dengan tampilan yang responsif dan mudah digunakan. Penulis sebagai mahasiswa Universitas Bangunan Jaya, yaitu saya, yang melaksanakan kerja profesi atau disebut dengan KP di Yayasan Dharma Setia Kosgoro, berperan sebagai front-end developer dalam perancangan sistem tampil sistem. Diharapkan sistem ini dapat membantu koperasi bekerja lebih efisien, transparan, dan modern. Lalu, untuk kebutuhan sistem itu ada nanti di dalam file itu menunjukkan seperti use case, elisitasi, dan activity diagram dan sequence diagram. Lalu, analisis kelayakan. Analisis kelayakan dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem koperasi simpan pinjam berbasis web pada Yayasan Dharma Setia Kosgoro dapat dikembangkan dan diterapkan secara efektif berdasarkan hasil analisis sistem dinilai layak aspek teknis, operasional, ekonomi, serta hukum dan jadwal. Dari dua aspek yang ini yang akan saya bawakan itu dari aspek teknis dan aspek operasional. Dari aspek teknis ini, sistem menggunakan Laravel, PHP, MySQL, dan Bootstrap yang bersifat open source, sehingga tidak memerlukan biaya lisensi tambahan. Kebutuhan perangkat kerasnya ringan dan dapat dijalankan pada komputer dengan spesifikasi standar, menjadikan sistem ini layak untuk diimplementasikan. Lalu dari sisi aspek operasional, sistem mempermudah pengelolaan data anggota, transaksi simpan pinjam, serta pembuatan laporan keuangan secara otomatis. Anggota juga dapat mengakses data simpanan secara mandiri melalui antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, sehingga sistem dinilai layak mendukung operasional koperasi secara digital. Lalu yang ketiga ada yang empat, sorry, metode pengumpulan data. Dalam penyusunan dan pengembangan sistem koperasi simpan pinjam berbasis web pada Yayasan Dharma Setia Kosgoro, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Tapi yang saya presentasikan sekarang adalah hanya dua, observasi dan wawancara. Yang pertama, observasi. Metode ini dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan koperasi seperti pencatatan transaksi simpanan, proses pengajuan pinjaman, dan pengelolaan data anggota yang masih dilakukan secara manual. Hasil observasi memberikan gambaran nyata mengenai alur kerja serta permasalahan yang terjadi pada proses administrasi koperasi. Lalu yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan pengurus koperasi, staf administrasi, ketua divisi Pustekom, dan pembina yayasan untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan sistem, kendala, serta fitur yang diinginkan. Beberapa pertanyaan yang diajukan meliputi seperti yang pertama, ruang lingkup sistem yang diinginkan, yang kedua, fitur yang dibutuhkan dalam sistem koperasi, yang ketiga, spesifikasi khusus dari fitur yang ingin dikembangkan, lalu yang keempat, data hasil wawancara digunakan sebagai dasar dalam analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Lalu, untuk yang kelima, hasil analisis juga sama. Itu terdapat di dalam file yang sudah saya siapkan.
Lalu, untuk rencana pengembangan sistem dan aplikasi. Pengembangan sistem koperasi simpan pinjam berbasis web pada Yayasan Dharma Setia Kosgoro menggunakan metode software Development Life Cycle atau bisa disingkat dengan SDLC. Menggunakan metode RAD yaitu Rapid Application Development. Model ini dipilih karena memungkinkan proses pengembangan sistem dilakukan secara cepat dengan melibatkan pengguna secara aktif. Tahapan utama dari RAD, yaitu Rapid Application Development, itu meliputi recruitment planning, lalu ada user design, construction, sama cutover. Tapi yang saya masukkan dalam presentasi ini hanya dua, yaitu recruitment planning dan user design. Yang pertama, tahapan ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan sistem baik fungsional maupun non-fungsional melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses pencatatan simpan pinjam masih manual dan memakan waktu lama. Oleh karena itu, ditetapkan kebutuhan utama sistem seperti pengelolaan data anggota, transaksi simpanan dan pinjaman, serta pembuatan laporan otomatis. Lalu, yang kedua, tahap ini sorry, pada tahap ini dilakukan perancangan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna. Pengembang, pengembang dan pengguna berkolaborasi secara interaktif untuk menemukan rancangan tampilan dari dan alur kerja sistem. Hasil hasil rancangan meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, serta serta desain antarmuka sederhana dan responsif agar sistem mudah digunakan oleh admin koperasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.